wabarakatuh. Alhamdulillah segala pujiannya milik Allah. Atas barokah ridhonya kita masih bisa bersama-sama. Pertemuan hari ini sebenarnya yang pertama terkait dengan tasyakuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wiwit dari kegiatan upacara Hari Lahir Pancasila, Sarasehan sampai kirap kemarin, alhamdulillah diparingi Allah lancar. Walaupun tidak terprogram secara terencana seperti kegiatan-kegiatan yang rigid kayak di pemerintahan dan sebagainya. Namun demikian diparingi Allah lancar, sebuah berkah yang luar biasa untuk kita semua. Terus yang kedua juga, dalam kesempatan ini juga kita berdoa sareng-sareng, mudah-mudahan tim yang dari Kabupaten, TACB dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga diparingi Allah kemudahan tatkala mereka ke Jakarta menemui putranya Bung Karno, Bu Rahma dan Bapak Guru terkait dengan identitas Pak Soekarno lahir di Ploso Jombang ini. Oh, kabundut ya? Putrane Bu Rahma. Bu Sukma nggih. Putranya Bu Rahma, Mas Dadek, Mahardika itu masih. Masih, oh, oke. Ya, seperti itu. Namun demikian, alhamdulillah luar biasa. Ini kita kerawuan teman-teman di sini penggiat semuanya, dan luar biasanya wonten Pak Kus dari keluarga. Yang kedua juga wonten Mas Dian Soekarno, tapi kalau naik ngundang biasanya Mas Wiji. Niki guru pramuka kula rumiyin waktu SMP. Beliaunya yang menulis salah satu buku Bung Karno. Nggih. Lah mangke monggo sareng-sareng doa bersama-sama. Namun sebelumnya Mas Angga, nggih. Ini kita menyampaikan terkait dengan kegiatan kemarin yang untuk kirap Soekarno, ini laporan untuk pemasukan dan sebagainya, maka biar disampaikan Mas Angga, biar tiada dusta di antara kita, sehingga semua kita menghindari fitnah dan semuanya. Monggo Mas Angga, kami persilakan. Hadir pada acara pagi hari ini. Jadi laporan untuk keuangan acara kirap Soekarno yang saya buat dengan teman-teman, ada beberapa proposal yang kita sebar, terutama ada 12 nih. Tapi yang cair itu ada sekitar ada 5. Jadi yang pertama itu dari ST itu sebesar 7 juta rupiah, itu cash saya ngambil. Dari MPS 700.000 juga cash. Dari Bank Jombang 500.000 juga cash. RSUD Ploso 1 juta rupiah transfer ke rekening saya. Tapi juga ya, Sudah. Oh iya. Sudah semua, Pak. Terus yang terakhir itu dari Mako. Mako kita dapat 15 dus sama 2 dus botol tanggung. Sedangkan uang keluar itu persiapan gang buntu meliputi bersih-bersih gang, penataan venue upacara dan start kirap, pemasangan umbul-umbul, pemesanan nasi bungkus, sewa sound, itu total 2,5 juta. Itu pelaksana kegiatannya itu Pak RT, Mas Boni. Terus yang kedua, bersih-bersih rumahnya Rondo, itu 400.000. Itu pelaksananya Pak Haryanto. Banner plus stempel itu 1.350.000. Mamin Hari H itu 1.250.000. Itu Bu Lurah Kedundowo yang masak.
Terus yang selanjutnya Pak Camat bilang untuk memberikan souvenir buat teman-teman yang kemarin belum dapat t-shirt, itu pesen lagi 15 pieces. Satu piecesnya saya dapat harga 80.000 kali 17, jadi total 1.360.000. Itu kita pesen di GMR Rejo Agung. Sedangkan selanjutnya print proposal, penggandaan plus operasional tim itu 900.000. Jadi sisa saldo sebesar 1.440.000. Oke, masih banyak. Alhamdulillah. Jadi demikian laporan dari saya, Pak Camat. Apabila ada barangkali disimpan atau dipergunakan untuk kijingan dan sebagainya, monggo. Yang dituakan Pak Kus, habis itu ada tambahan dari Mas Wiji, dan penutupnya mangke dari Pak Kapolsek. Monggo Pak Kus. Oke, matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, saya mewakili keluarga Pak Bung Karno dari keluarga Harjo di Kromo, Tulungagung, keluarga Kartowibowo, Singaraja, dan Kediri. Pertama-tama mengucapkan syukur alhamdulillah atas terlaksananya acara kemarin. Dan yang kedua, kami juga mohon maaf manakala ada kekurangan-kekurangan dari pihak keluarga dalam memberikan hal-hal terkait acara ini. Jadi hal yang terpenting dari keluarga, memang dari dulu sudah ada keterangan-keterangan tentang Soekarno di Ploso, Bung Karno di Jombang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada anak cucu keturunan daripada Pak Sumojani, Mbok Suwi, Mbok Mira, Mbah Jo, dan lain-lain yang belum ketemu, termasuk Kek Suro, Mbah Mustari, keluarganya dari Raden Jamilun, dan yang ada lagi guru ngajinya yang namanya belum kami temukan. Saya mengucapkan terima kasih. Mungkin anak cucunya ada di tempat ini, saya tidak tahu. Terima kasih kepada Pak Camat, terima kasih kepada Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Lurah Losari, Pak Lurah Rejo Agung, Pak Lurah Ploso. Ini sangat luar biasa. Memang Bung Karno itu banyak ditulis oleh orang-orang di usia remaja sampai beliau wafat. Tapi tulisan tentang Soekarno mulai beliau lahir, mulai kisah cintanya ibunya Bung Karno dengan bapaknya Pak Kenny, belum banyak yang menulis. Alhamdulillah, memang kebetulan keluarga kami yang banyak bersama dengan keluarganya Pak Kenny ya, mulai dari kisah cintanya Pak Kenny dengan Bu Ida sampai lahir sosok Soekarno, dan seterusnya dan seterusnya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Dian Soekarno. Beliau ini sahabat saya sudah 18 tahun ya Mas Dian. 18 tahun yang lalu saya ketemu Mas Dian itu nggak sengaja. Beliau ini wartawan El Sinta. Saya kasih informasi tentang Soekarno di Jombang, beliau nggak ngeh. Butuh waktu 6 tahun. 6 tahun. Kemudian setelah 6 tahun ketemu, baru beliaunya ini ngeh. Akhirnya beliau sama keluarga kami ke beberapa provinsi, beberapa kabupaten, mulai Singaraja, Bandung, Jogja, Blitar, Kediri, Tulungagung, Jakarta, dan nggak tahu banyak provinsi. Itu mungkin Mas Dian nanti bisa ceritakan. Banyak untold story, kisah-kisah Soekarno yang tidak terpublish, tidak terinformasikan kepada bangsa Indonesia. Sosok-sosok itu memang lebih banyak di keluarga kami, kebetulan.
kebetulannya saja seperti itu. Saya terima kasih Mas Dian, termasuk yang buka ini dulu itu 12 tahun Mas Dian nggih. 12 tahun baru muncul ini, yang bayangkan. Ketemu saya 18 tahun, baru hari ini sosok Mas Dian ada di tengah-tengah kita. Ternyata sepertinya ini sudah titi wancine. Mas Dian yang menulis duluan, kemudian beliau ini ternyata rumahnya juga gandeng gitu. Dekatan, nggak tahu saya. Loh, bukan secara kebetulan. Kemudian yang mengangkat ini di level nasional ini juga Budian. Jadi banyak simbol-simbol yang secara simbol kok ketemu. Terakhir kami ketemu Pak Sumojani ya. Sosok Sumojani seperti apa beliau yang nulis. Jadi bapak saya, orang tua saya itu di mana ada Bung Karno, di situ ada bapak saya. Jadi keluarga saya itu penasihat kepala rumah tangga presiden itu kakek, sedangkan yang bersama kakek itu bapak saya sendiri, terus kakak saya dan 2. Jadi ada 4 saudara kami yang bersama BK ketika BK menjadi presiden. Ketika BK kecil juga Pak Sumo Diharjo itu adalah kakek saya. Yang 5 hari sepasaran bayi, kemudian Sumo Diharjo mengunjungi ke Jombang, itu adalah keluarga kami. Memang banyak simbol-simbol misteri yang disampaikan Bung Karno. Contohnya ada seorang tua yang berani bersumpah kelahiran saya. Siapakah orang tua itu? Orangnya sudah sangat tua. Orang tentu nggak akan tahu sopo sih wong tua iku. Wong tua iku main di jenenge sopo, pekerjaannya apa? Nggak ada yang tahu. Yang tahu keluarga kami, yaitu Kek Suro. Kami menyebutkannya Kek Suro. Saya nggak tahu bahwa namanya Mas Kiai Suro Sentono, nggak tahu. Nama itu muncul ketika kami sama Mas Dian mencari makamnya di Jogja itu tahun 2012. Berarti wis berapa tahun Mas? 12 tahun kepungkur ya? 12 tahun yang lalu sama Mas Dian ini kita ketemu semuanya. Dan banyak hal sekali tentang Bung Karno yang sangat misteri. Ketika Indonesia selesai merdeka, itu nggak pernah terpublish Bung Karno ada di mana. Dalam kondisi Republik Indonesia itu sangat sulit. Siapa yang ada di sampingnya Soekarno? Ternyata tidak lain adalah orang Jombang, orang Soco. Nah, di dokumen itu tulisannya Desa Soco. Sekarang Desa Soco nggak ada. Jadi itu desa ini pun desa. Nggih. Tulisannya desa ya Mas ya. Sekarang dusun. Sekarang dusun nggih. Dulu di dokumen itu desa. Itulah misteri-misteri tentang Soekarno. Dan saya pesan mungkin di forum ini, karya besar Soekarno bagi bangsa Indonesia yang sekarang dinikmati oleh jutaan rakyat Indonesia, itu ada 2 peristiwa penting yang sekarang mulai banyak dilupakan, yaitu pertama kali Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17. Kemudian beliau bilang pemindahan kekuasaan dan lain itu diselenggarakan dengan cara saksama dan tempo. Peristiwa yang kedua yaitu berdirinya negara. Itu terselip di dalam teks proklamasi. Jadi saya mohon sosok Soekarno yang sekarang setelah beliau proklamasi tanggal 17, kemudian beliau itu memindah kekuasaan itu dari bangsa yang merdeka, ya kan? Dan lain itu tanggalnya tanggal 18. Itu yang banyak dilupakan. Saya mohon nanti spirit itu muncul dari rumah ini, di kampung ini. Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadikan tonggak sejarah, karena itu penting. Tanpa kemerdekaan bangsa kita tidak bisa mendirikan negara. Tanpa negara kita tidak bisa membangun Indonesia. Karena kita punya negara, kita punya pemerintah, kita punya presiden, kita punya gubernur, kita punya menteri, kita punya aparat untuk keamanan dan lain-lain. Ini karena kita punya negara. Ternyata sosok pendiri negara dan proklamator kemerdekaan bangsa lahirnya di sini. Ini sepertinya sudah menjadi circle ya, setelah 122 tahun. Jadi ini adalah peringatan 122 tahun kelahiran Bung Karno. Kalau kelahirnya 02, sekarang 2022 berarti 100 bener, Pak. 102 tahun nggih.
Nggih. Pas 120. 122. 122. Nggih. Nggih, 122 tahun. 1 abad lebih 2 tahun. Jadi sepertinya meledosnya itu 1 abad. Kemudian prosesi-prosesi menikah nggih. Saya amat terima kasih kepada semua pihak. Mudah-mudahan ini nanti tanda-tanda akan moncernya Indonesia Raya ini. Wis ketemu lahirnya, ketemu prosesnya, dan sekarang pada hari ini kita tasakuran acara kemarin. Itu yang kami sampaikan, dan saya berharap ini nanti ada informasi-informasi dari Mas Dian, karena ketika bapak saya menjelang wafat itu yang banyak menulis Mas Dian. Jadi sering dipanggil, "Dek, Rene." Ingat tulis, "Dek, Rene," tulis. Jadi waktu itu beliau sudah kondisi sakit, mengantar Mas Dian keliling kemana-mana. Itu yang kami sampaikan. Saya atas nama pribadi dan atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan acara ini. Mudah-mudahan acara ini merupakan satu nilai-nilai yang baik untuk Indonesia. Menyan artosipun barokah yang luar biasa. Pun tepangaken no Pak Camat niku mastani kula Mas Wiji, nami procot kula Wiji Mulyo Maradianto bin Soekarno. Nah, nami Dian Soekarno niku mergi kula riyen dados penyiar radio Citra, Pak. Sekawan tahun dados reporter El Sinta niku 12 tahun ten Jakarta mriku. Nah, kathah nami saking Maradianto. Dian niku saking Maradianto, putrane Pak Soekarno. Ya kebetulan nggih Soekarnois ngoten. Terus akhirnya Dian Soekarno ngantos sak menika. Terus nama beken saya niku menawi jenengan madosi kula niki dados warga Sumbermulyo Jogoroto. Subentara kampungipun jenengan madosi Pak Wiji mboten panggih. Pak Dian panggih mangke. Niku wonten riwayat singkat. Dados nalikane kula dados penyiar radio ngantos reporter niku duka kula kok nyelthuk ngeten. Di usia kepala 4 nanti saya harus berbuat sesuatu untuk negeri ini. Bosone kemoncolen. Tapi kok nggih wonten mawon. Ketika 6 tahun saya ketemu Pak Kuswartono itu mboten niku pun disinggung. Lah di usia ke-42 kula kepanggih malih. Ternyata kula diiming-iming ngeten. Kepenger 6 tahun yang lalu cerita bapak saya itu ada hubungannya dengan Bung Karno. Mboten wonten krentek sama sekali. Lah begitu 6 tahun berikutnya Jombang itu hebat, Mas. Lah wong atase gurune Bung Karno wong Jombang. Namanya kayak Suro. Lho langsung kaget lho. Sinten sing ngertos ceritane? Bapak saya. Kapan saged mriku? Jadi Rebu ketemu Pak Tono setelah 6 tahun. Kamis lan dilalah kersane pangeran niku Gusti Allah. Setiap ngaten niki persiane mesti malam Jumat. Nah ngaten akhirnya Kamis ya Pak ya. Kamis dari pagi sore niku kula dijak ten dalem pojok Kediri. Sampai ten mriku bakdo asar magrib kepanggih kali asmanipun Yang Yon nih. Bapakipun Pak Kuswartono. Beliau tuh lihat saya dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Dipentelingi mawon. Kalau ditanggleti, nggih rada nyelekit tapi nggih sabar mawon, mboten sabar mboten dados buku. Terus saudara ini siapa? Saya itu loh sudah hafal dengan wartawan. Paling ujung-ujungnya begini ngeten. Nah, kalau jawab sih, saya enggak begini Pak, mohon maaf. Saya begini loh. Loh, saya ini siapa? Loh jenengan kan sumur. Narasumber. Lah sumurnya sudah kering ya dikeduk lagi Pak, digali lagi nyumber malih kula ngoten. Kula pokoke ngoten mawon. Lah itu baru kemudian menjelang pukul 12 malam, pokoknya antara jam 10 ke atas itu baru beliau ngendikan, ya sudah, mau apa gitu. Cerita. Akhirnya walaupun sakit beliau, aku kudu nanggone Dian mumpung eling, mumpung aku gurung mudar gitu. Itu akhirnya begitu, akhirnya 3 bulan, 6 bulan buku selesai. Buku pertama. Nun sewu Bapak. Nun sewu niki fotone sing jugruk niku. Griya sing jugruk niki fotone. Nggih. Nah, awalnya niki buku niki tipis. Wong informasi griyon niki nggih panjang, Pak. Begitu buku tipis keluar karena waktu pertama Pak Sukeni itu di Padi Sentral, eks Kawedanan ingkang dirubuhaken damel peken niku lho.
Nah, ten mriku dereng enten info niki. Basa buku cetak enten info niki lho, Pak Keni niku riyen mantun nika terus pindah ten mriki. Akhire kangge nyelametaken niki difoto damel lampiran, cuma wonten keteranganipun. Nah, niku soal niki. Akhire kula termasuk juru kunci to, Pak. Buka kunci mantun ngoten nggih juru kunci no, mantun ngresi sarean apa bika terus akhirnya tengok-tengok pojokan kalih ngudut cuma kula mboten ngudut. Ngopi mawon. Ya, basa ngoten akhiripun dugi rencang wartawan, dugi macem-macem 12 tahun bledos malih. Lah keng napa kula mboten patek bengok soal Gang Buntu, soalnya data kula minim. Mak bedunduk wonten buku Cindy Adams, mak bedunduk wonten Ki Sumojani muncul malih, keluarga niki muncul malih. Lah niki mulane tahun niki kula mantapaken saya menulis buku. Dan prosesnya saya mulai dari kemarin, saya beri judul Ploso Tempat Lahir Bung Karno dan Saya Siap. Ya. Sembah nuwun artosipun menapa? Saya bahwa ada cerita besar di bumi Jombang diantaranya Bung Karno. Nun sewu Pak, jenengan kedah walaupun bukan orang Jombang, tapi pun ngicipi toyone Jombang jenengan luar biasa. Keng napa ngaten? Jenengan pirsa sumber gondang Kabu Jaladri nggih. Nah, Raja kedua Mojopahit dislametaken bekel Bayangkari Gajah Mada saking amukan Rakrian Kuti dan Dharma Putra Winesuka niku ten gene Jaladri. Kabu Jombang niku wonten 10 lempeng peradaban, Pak. Milih Medang zaman Medang saderenge Jawa Tengah sing bangun Borobudur Prambanan, Medang niku pun ten mriki. Ratu Sima sing terkenal kados ngoten apa salah titik pedhot tangane niku asale teko Miagan Mojo Agung. Ibu kotane namanya riyen niku Medang Ibu Mimamrati, dipindah ten gene Jawa Tengah tetep Medang Ibu Mimamrati ke Medang Sakawit utawi Kalinggapura. Kuwatan niku mangke dawa critane. Kula tak langsung punggel ten kene Gang Buntu. Gang Buntu niku mboten ateges buntu sembarang kalire, tapi saking mriki putra Sang Fajar dilahirkan. Nun sewu, kula buku niki dereng cirios Gang Buntu tempat lahir Bung Karno, dereng. Mergane tasih data pandean. Sumbere saking Profesor Nurinwa almarhum kali Pak Peter Arohi almarhum. Tetapi nun sewu begitu data fakta niki terkuak sedaya, jenengan saged ndegek. Masalahe napa? Data pandean, data Tulungagung, data Blitar niki minim. Jenengan digerujuk data wis wayahe titimangsane. Nah, lajeng ngeten Bapak Ibu, kita di sini memang ada satu titik poin. Niki rada filosofis gedhe nggih, mboten napa nggih. Dados ngeten. Bu Idayu Nyoman Rais Rimben itu dinikah Raden Sukeni niku gara-gara yang Raden Mas Sumosowoyo ingkang cara ngoten spiritualis. Ternyata niku nggih derekipun eyange Pak Kuswartono. Beliau dengan sarana mahabah bunga kantil, kembang gading nih, akhirnya kenging jebret. Lah begitu perjalanan niki kula cuplek sedikit. Niku pas hamil besar, beliau saking Singaraja pindah ten gene Jawa. Lah niki menurut Gus Binhat, ndak ada cerita beselit itu tiba di Surabaya mboten. Beselit niku keterangan saking keluarga termasuk niku langsung jujuk ploso. Simpul ploso niki didelikaken pun dangu lho, Pak. Nah, saniki pun mboten orde baru muncul malih. Niki pun wayahe. Nah, ternyata kemudian di ploso. Lah apa kok ploso? Ploso niku namine wit. Zaman Jawa kuno, Pak. Wit ploso niku lambangnya cinta kasih. Mana godongnya bunter kayak sarang hiyo. Lambangnya cinta kasih. Jadi cinta kasihnya Raden Sukeni sama Idayu Nyoman Rais Rimben. Ploso. Lah kon dilala kersaning Gusti Allah. Bung Karno namine Sien Kusno. Ngkrik-ngkrik sakit-sakitan. Enten cirios. Kedung Pring, kula kinten Kedung Pring Lamongan, Pak. Tibake Kedung Pring Kabu. Kedung Pring Kabu akhirnya enten tiang sekti ten mriku namine Den Mas Mendung. Dibeto mriku kalih dokar. Kecil mriku diusadani
nggih waras lah. Akhirnya disarankan kangge ngubah Kusno dados Soekarno niku. Lah lahire Bung Karno diarani putra sang fajar soalnya nggih jam-jam 8 esuk enjing niku. Lahir ten mriki tibae. Kula ki nonton pandian mriki. Nah, Kedung Pring akhirnya di masa akhir beliau sebelum proklamasi itu ada 4 kiai khos termasuk Raden Mas Panji Sosrokartono, kakaknya Raden Ajeng Kartini, yang dikenal sebagai Raden Alif atau apa niki? Mandor Pring. Pring niku basa Jawa kramane kan deling to. Disingkatan teko kendel lan eling. Kendel marang bebener, eling malan panguasaning Gusti. Lah, Bung Karno kok dibetoten Kedung Pring. Kedung niku arani kolam, Pring niku nggih deling. Jauh sebelum ketemu Raden Mas Panji Sosrokartono wis diusadani ning nggone Kedung Pring. Lah niku atik gathong nggih, tapi kok nggih ngoten. Nah, perjalanan waktu jebret 12 tahun akhirnya kula ndelik ancen nggih mboten kangge ngoten nggih. Wis mari buka kunci terus tengok-tengok pojokan. Tibae wonten namine Budian Yunitasari. Di Dian lampu Yuni ulan Juni, ulane Bung Karno. Lek kepethuk Pak Camate Tridaya Purnomo. Tri telu daya linuwih purnama bulan. Kapok kan. Lha nggih. Dados daya linuwih iku antarane politik dan berkepribadian nasional. Lah Trisakti Bung Karno ada Pak Tridoyo. Wayah memunculkan Trisaktinya Bung Karno lewat Pak Camat ya. Nggih. Nggih lah. Niku 3 matra mangke wonten Babin Kamtibmas, Babinsa kali Pak Camat, Forkopim Cam nggih. Nah, wis iso ya pokoke dalang gak kurangan lakon. Nggih. Salah singipun niki nun sewu. Harinya sangat pas. Juma Legi niku nggih proklamasi kemerdekaan, Juma Legi nggih situs ploso dipun banjai. Nah, niki babile ngaten mawon. Saya cuma nyuwun idi palilah pangestu panjenengan, saya kembali menuliskan paribasane kau yang memulai dan kau yang mengakhiri. Nggih. Saya dulu mengawali 12 tahun yang lalu, kau yang mulai, saat ini kalau akhiri dengan saya sedekahkan karya tulis ini, saya mulai hari ini. Nggih. Mugi-mugi barokah pendonga panjenengan sedaya niki mangke saged damel tetenger. Paling boten tetenger kangge putra wayah. Ya awak dhewe pun guguh sedaya nggih Pak nggih. Nggih ngaten mawon Bapak Bile Rabat Cekap kok enten klothak-klothuk kula niku saking kula pribadi, enten rerese kula nggih saking kearifan leluhur lan petunjukipun Gusti. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dian. Nggih. Tadi beliaunya ini yang tidak terungkap sebenarnya salah satunya beliau Sendra Tari, nggih, pelatih tari tingkat nasional dan tingkat kabupaten. Kalau di Menduro niku ada tari khasnya, tari nopo? Sandur. Lah, Gang Buntu nanti di pelosok itu ya jenengan mboten napa nggih, tatkala mangke di koreografi kali Mas Dian mangke. Nah, itu nanti akan menjadi tari khas Ploso, nggih, tari khas Ploso, Gang Buntu. Mas Dian nyuntul nggih. Dengan segala tapi Pak Kus niku ngapunten. Lho, kok yo gak ado yo. Kok cedek-cedek kabeh. Salah satu kemarin dari Profesor sinten yang nyunat Tanjur. Nah, Profesor Tajur sudah beberapa tahun tuh bingung mencari sing nyunat Bung Karno iku sapa. Wah. Ternyata tidak jauh juga dari sesepuh keluarganya Pak Habib juga Polsek. Nah, ini mungkin saged crios sekedap Pak Habib mangke untuk terkait nyunat. Nah. Amit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Camat Muspicam Ploso, hadirin sekalian yang saya hormati. Sebenarnya saya itu sebenarnya nggak tahu karena saya lahir zaman sekarang. Pertama waktu itu saya di rumahnya istri saya di Desa Sentul, saya menemukan sebuah foto. Foto kok ada gambarnya Bung Karno bersama buyut saya yang namanya Mbah Gaib. Karena saya tidak percaya, foto itu saya buang. Foto apa, yuk enak Bung Karno foto mbak wong Sentul. Nah, akhirnya saya engkel-engkelan sama istri saya, loh itu Mbah Buyut Gaib itu dulu luras ini. Koncone Bung Karno. Akhirnya setelah saya mengikuti kajian-kajian yang di sini, dengan keterangan-keterangan dari Gus Bihat, saya ingat. Terus saya bilang Gus Bihat, Gus saya pernah punya foto ini. Terus saya tunjukkan, foto ini benar apa editan? Gus Bihat bilang, oh itu bener Pak, foto gak editan itu. Akhirnya kemarin Gus Bihat sama Pak Kus ke rumah untuk menelusuri. Ternyata betul bahwa Bung Karno pernah singgah di rumah buyut saya dan foto di depan rumah itu. Nah, bapaknya buyut saya yang namanya Mbah Gilis itu kalau zaman sekarang bisa bilang dukun, bisa mengobati orang. Dan menurut ceritanya Pak Karno itu katanya sunatnya juga di situ. Akhirnya Pak Kus sama Gus Bihat menelusuri untuk di makamnya. Ternyata memang ada makamnya Mbah Gaib sama Mbah Gilis itu. Memang awalnya saya juga tidak percaya karena setelah ditelusuri kok ceritanya itu nyambung gitu. Akhirnya sampai hari ini akhirnya saya percaya juga kalau memang Bung Karno itu lahir di sini dan teman dari Mbah Buyut saya, Mbah Gaib itu. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada informasi lagi juga, alhamdulillah kemarin kita mencari sing ngubur ari-ari. Saya menekap kakak pramuka. Kayak dia sudah lengkap. Ada dari keterwakilan yang mengurusi ari-ari mengubur nggih menika keluarga dari Mbah Sumo Jani. Nah, niki perwakilan monggo kami persilakan. Sejarah Mbah Sumo Jani. Ngapunten mboten ngertos masalah niku. Nggih, dia ngertosnya Pak Sumo toh? Pak Sumo. Ya. Monggo ya. Yang setahun ya. Sing Semarang mawon. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kula Suparno, Pak Parno Projo Geneng. Nggih. Kula mireng masalah nami Pak Mbah Sumo Jani ini saking Pak Niti Geneng Gangkali Jombang. Wekdal menika kan Pak Niti menika kagungan putra angkat. Sak bendine kanca kula naminipun ingkang jaler putra angkatipun naminipun Untung. Ingkang istri naminipun Yati garwane Pak Sukadi menika. Nggih. Sehari-hari kan kula sak Pun cepet-cepet kula niki. nggih. Punya anak namine sinten, Pak? Punya anak angkat. Yang punya anak angkat naminipun? Ingkang jaler naminipun Untung Ingkang istri. Yati. Niki garwanipun apa sami-sami putranya? Putra angkat. Putra angkat. Nggih. Kali berarti. Nggih kali. Yati. Yati. Ajen. Nah, suatu saat kula kan sak benditen dolanipun dateng Pak Niti. Nggih. Ya kebetulan wekdal niku istilah Mbah Sumo niku nyeluki Pak Niti. Nggih radi bengok-bengok ngaten. Ya lajeng Pak Niti cerita dateng lari-lari menika. Iku ngono biyen sing tau ngomong Bung Karno cilikane yang Peloso. Nah, cerita itu kan waktu saya masih kecil. Ya katakanlah masih SMP, kan tidak begitu nyaut dalam pemikiran saya. Sehari-hari Mbah Sumo kan keadaan sudah sangat sepuh. Ya mungkin usianya ya sangat
di atas 80-an kalau perkiraan kan sekarang menika nggih. Cuma ceritane Pak Niti menika ngaten. Nah, kebetulan saya kan pernah diceritani Bapak. Memang masa kecilnya Bung Karno itu di Ploso. Ngoten lho. Nah, tentang apa? Mendem hari-hari dan sebagainya kalau mboten mangertos, cuma ngertos kula niku Mbah Sumo niku pernah ngomong Bung Karno waktu kecilnya di Ploso ngaten. Langkung saya ini nggih monggo dipun telusuri malih nggih. Tapi alhamdulillah penelusuran kula kalih Pak Gus ngantos kepanggih makamipun Mbah Sumo Jani dhateng Geneng. Ngoten. Kula kinten sikap jematan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita gabung keterangan dari Pak Gus, dari Bapak Ipun bercerita bahwasanya sing ngurusi ari-ari nggih Mbah Sumo Jani nggih, yang ngasuh juga, sehingga tatkala kita gabung itu sudah lengkap. Dan kemarin saya baru nggih, itu tatkala pulang dari Mbah Sumo Jani melihat makamnya sama Pak Kus kali waktu pulangnya. Waktu pulang sama Pak Bin, cuma di tengah perjalanan kula agak-agak rondok nyeliut. Rondok nyeliut ngantuk masalah lah. Baru ternyata kalau keterangan salah satunya dulu Bung Karno kan ngajinya di Kedung Turi, musolanya musola panggung. Ternyata dalam perjalanan itu Pak Kus bercerita terkait dengan gambar musola panggung yang buat ngaji Bung Karno itu ya memang musolanya yang kita taruh untuk kirab Bung Karno itu. Lah ini terkait dengan ngaji ini ketokipun Pak Lurah Losari niki sing rontok paham. Monggo Pak Lurah Losari. Pak sinten? Kleru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, menapa ingkang dipun aturaken Pak Camat itu kan berdasarkan kemarin yang sudah kita telusuri bersama, menanyakan di mana dusun Kedung Turi. Alhamdulillah kami telah ketemu dengan salah satu warga yang sekarang usianya kurang lebih 80 tahun, Pak Sumarlan. Niku Pak RW kula sakmenika di RW 7. Dan Bapak Pak Sumarlan itu kelahirannya tahun mungkin barengannya Pak Lurah Rustam ya. Bapaknya Pak. Nah, itu seusia Pak Rustam. Beliau atas nama Pak Munasim. Istilahnya naik cara peguron zaman biyen mungkin setara sebanding dengan Pak Lurah Rustam. Nah, putranya itu Pak Marlan itu Pak RW itu yang bercerita bahwa berdasarkan bapaknya Pak Marlan, Kedung Turi itu adalah yang saat ini menjadi Losari Rowo itu. Itu cocok dengan apa yang disampaikan Bapak Kiai Muhammad Mokhtar Mukti yang telah kami pernah diceritai bahwa Pondok Kedung Turi dulu itu di sini. Kini ku akeh kedunge dan banyak wit turi. Ya di sini ini, sehingga bisa dipastikan dari Pak RW tersebut berdasarkan cerita bapaknya. Kedung Turi itu adalah dusun Losari Rowo yang saat ini, di mana Pondok Pesantren Majmal Bakhren Sidikia saat ini juga domisilinya di Losari Rowo. Nah, menurut cerita dari beliau itu semasa abahe Pak Yai, jadi Aba Abdul Mukti, Haji Abdul Mukti itu. Nah, itu mungkin nanti masalah tempat dan sebagainya bisa ditelusuri lebih lanjut, di mana dulu itu yang langgar panggung. Berkisah saat ini yang kami tahu itu sudah tidak ada, Pak. Mungkin berubah jadi bangunan apa, minimal ditentukan nanti titiknya. Itu bisa berhubungan dengan Pak Yai yang lebih tahu. Ada gambarnya ya, Pak? Ya mungkin nanti. Nggih.
Langgar panggung, ngendikane Bapak langgar panggung. Langgar panggung. Untuk lebih validnya, kalau melalui saya, usia saya ini baru 62 tahun Pak. Jadi kalau semasa itu sebaiknya etikanya ke beliau Pak Yai. Itu lebih bisa bercerita tentang kevalitan titik daripada langgar panggung yang ada di Kedung Turi atau Losari Rowo. Saya Pak Sutrisno, Kepala Desa Losari. Iya. Jeneng kula gak takok lurahe ngono. Iya. Oh, wis tau wean wek nyenengan ya. Nggih. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nek dawa-dawa malah keliru soalnya penelusuran sejarah, mungkin nek belok malah sesat nah nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillah untuk kijingnya Mbok Suwi yang ngasuh Bung Karno ini sudah disiapkan Pak Gus. Matur nuwun Pak Gus nggih. Nanti akan dipasang. Insya Allah kemarin ditetapkan hari Kamis untuk pasang pelangkat-pelangkat itu yang kemarin di-share di grup teman-teman itu. Insya Allah Mas Dian mangke mohon izin jenengan tak dimasukkan di grup Soekarno Anak Ploso nggih. Nggih. Setuju nggih Soekarno Anak Ploso nggih. Oh setuju, alhamdulillah. Nggih. Matur suwun. Nggih. Oh, alhamdulillah luar biasa. Terus pun kesupen ya yang di grup untuk memperkenalkan titik nolnya Bung Karno kita pakai Tuibon. Jadi Tuibon itu foto kita di tengahnya ada settingan titik nol Soekarno. Kalau share di grup Soekarno ya itu bisa dipergunakan mangke untuk menyampaikan bahwasanya Bung Karno itu lahir di Ploso. Dan ini getol di grup saya mesti woro-woro baik di grup provinsi, grup apapun termasuk Jombang ini selalu saya share. Saya juga minta tolong pada teman-teman. Ini terkait dengan pengasuhnya yang kedua Mbok Suwi. Ini ada keterangan dari Pak Lurah Rejoagung. Kebetulan juga sebagai pengampu sing duwe wilayah Desa Rejoagung. Monggo Pak. Matur nuwun dateng Pak Camat Ploso, dateng Pak Gus Mantoro lan sedaya para hadirin sekalian ingkang kula hormati. Kula namung sekedar bisa menyampaikan ingin niku pertama kula masuk sekolah SD Pak tahun 61 ketepatan Desa Rejoagung dereng sekolahan tasih SR. Nama ngene ten perumahan niku diceritani Mbah Jaya Dipa. Cerita Pak. Pak Karno koncoku Mbah Jaya Dipa. Loh, kok bisa menceritakan hal itu? Karena depannya Mbah Jaya itu pabrik gula Belanda. Pabrik gula Belanda sing saniki dideki Rumah Sakit Ploso. Nah, itu lajeng Mas Biat mencari jejak makome Mbah Jaya Dipa. Alhamdulillah pinanggih. Terus kalau ditugasi saman pakai pamflet usianya tulisannya Mbah Jaya Dipa teman kecil waktu bermain Pak Soekarno, Presiden Pak Soekarno. Lajeng berikutipun kula mencari data terus jagung apa bener Pak Karno niku lahir ten Rejoagung enten Pak Mursid. Pak Mursid niku ngendikan saking mbahipun ingkang momong niku Mbah Suwi Rejoagung. Nah lajeng ditelusuri alhamdulillah saudarane kamit cucune tasih enten. Lajeng sampai griya-griyane nggih ditelusuri kala wingi niku akhiripun sampai ten makam pinanggih Mbah Suwi. Samenika dipun kicing. Lajeng Pak Gus mencari kula waktu ten Gabus niku kengen izin kali napa niku juru kuncine sampun alhamdulillah. Tapi kula dereng percaya Pak, takok malih kula tapi niki terakhir Pak dereng dibukaken kali napa niku Mas Binhat niku hanya sekedar
Lajeng malah kula wangsul kok dipoto nggone Bu Distrik kate dibangun ta omah iku. Nggih, Pak Bos nek uga iki biyen mbae Pak Pata maratuwane tau Rabi Busri, bedi anu nelusuri kelahirane Bung Karno. Lho iya mbahku ya cerita, niki mbah cerita. Iku biyen tapi sing nyeritakaken niki mboten Pak Karno, tapi bojone Pak Karno. Itu kelangan mesin jahit temriki. Tapi abdi daleme dikengen mundut aja ati omong nek mesinku dicolong. Wis suwi kok gak nanti balekno. Lho niku napa karisma pribadine bojone Pak Karno ngoten. Lajeng nyun sewu kula dereng percaya. Kula ten Gang Buntu niki kula nggak ada kanca sekolah. Saniki tenggene Pelem Kertosono Gang Masjid Gang 1 Letanglet. Sing estri niku namanya Mbak Sulami satu desa. Kakungipun mriki asli. Wedal niku pegawai PJKA Ploso. Karena PJKA Ploso niku tutup pun prai sekure dipindahkan Kertosono. Kalau tangleti kalau pas tanggal liburan suci liburan panjang kalau wingi Idul Adha nggih hari Selasa saya cali aku cerita sampean niku wong Jagung Gang Buntu temenan iya aja. Terus Pak Karno biyen niku apa nggone Gang Buntu ta laire? Oh ngene. Aku dicitani Mbarbo cerita Soekarno kanca aku dolenan obat siri gendem waktu dulu maine ndelik niku Padang Bulan. Ternyata nyun sewu kecocok paku. Lah niku nang ngono ta engko nek sampean takok ternyata nanggone Bu Sumiati. Akhirnya nggih pinah nggih. Ya kalau makamnya itu dicari temannya Mbarbo, tapi dalamnya temriki celak. Kali dalamnya Pak Karno paling sekitar 50 meter. Yang kidul masjid niku. Niki ngendikane Gus Biat, ini tetap tak tulis hanya catatan tapi karena saya belum mengukuhkan waktu itu Pak Gus. Nah, niki perkembangan. Lajeng kene opo kok sampai Pak Karno itu bapaknya Pak Karno mengajar di Ploso pendidikan Belanda. Nah nek mbaratan Londo mosok ngajar, Pak. Nah ternyata tenggene Kopensari, Duku Kopensari itu bekas Belanda tapi Pak Karno sekolah tenggene terminal. Nah mantun niku pindah tenggene Ploso 1. Niki sekedar cerita yang saya alami hanya di Rejagung 1. Itu makamnya Mbak Joyo Dipo, kemudian Mbak Suwi, kemudian ada 2 informasi niki dari dibukukan. Nah niki namun niku Pak sekedar saya cerita, saya usia sekarang 70 tahun, ya Mbak Joyo waktu itu ya sudah tua. Nun sewu. Rencang jenengan ingkang wonten pelem asmanipun? Asmanipun Pak Padli. Pak Padli. Istrinya? Istrinya Sulami. Nggih, Sulami. Nah, nggih. Niku nyeritakaken Mbarbu koncone Pak Karno. Nggih namung ngaten kirang langkung nyuwun ngapunten. Suri gendem itu obat tersundi. Nah, suri gendem delian. Tapi mainnya setiap malam bulan purnama. Suri gendem napa siri gendem? Siri gendem tuh napa? Nah. Sri gendem. Nah, Sri gendem. Wah, niku nyuwun sewu, sian niku lanang wedok nggih, mboten napa-napa Pak, gede-gede nggih mboten napa. Saiki amblas temenan nggih. Ah, niki lho. Nggih, wong ndak iya nggih ngapunten. Kula akhiri semanten Bapak nggih kirang langkunge nyuwun ngapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada obat Sri Gendem nek eling kula erone iku cuma ndang balik Osri niku. Ndang balik Osri. Pak Kapolsek nggih sebagai tri sakti katanya Mas Dian jenengan harus memberi sambutan tapi sebelumnya kita ikuti iklan dari Kotik nggih terkait dengan Nyarondo kok ya minta tolong nggih untuk di paling ndak dengan mendengarkan cerita-cerita dari leluhur jenengan. Ini luar biasa Ploso ini guyub rukun ini dari beberapa suku bangsa tapi ketok Kotik wis anu kok gak ketok Cina wis ketok Jawa wis ada. Dari awal ini belumnya kita ajak untuk
Ya resik-resik dijak melek antem mriki, dijak mlaku kirab Soekarno, alhamdulillah. Ini monggo kok untuk di anu nggih, diparingi kesaksian. Nuwun sewu paring asma Kotek. Nama aslinya Dodong Hastono. Oh gitu. Nggih, Pak Dodong Hastono. Dodong Hastono. Nggih. Panggilan Dongtek. Dongtek. Nggih. Nama Tionghoanya? Nama Tionghoanya Si Bansui. Si SIE. E BAN Swi SWIE. Sukuhan nggih. Suku Si. Oh, suku Si. Nggih. Si. Yuswa pinten berapa usia? Sekarang 67. 67. Alamat? Pangapunten Pak Camat. Alamat iki. Jalan Raya Losari nomor 9. Sebelahnya kantor Telkom. Nggih. Menurut cerita dari Mama lahir tahun 1919. Lahir di Losari. Ya. Mama namanya Harpina, nama Indonesianya. Nama Tionghoanya Kang Swanpin. Kang Swan Pin. PIEN. Niku naik celukane Nyajembra. Celukane Nyajembra. Nah, niku menurut ceritane Mama bahwa Bung Karno niku lahir ten Gang Buntu. Dan pernah sekolah di sekarang ini jadi terminal. Dulunya itu pasar tembakau. Dulu di Pasar Lama itu ada pasar tembakau. Nah, sebelum menjadi pasar tembakau itu dulu sekolahan. Nah, Bung Karno pernah sekolah di situ. Nah, itu sebelum ada perubahan itu seperti itu. Nah, menurut ceritanya bapaknya Bung Karno itu ngajar di sekarang jadi Indomaret itu. Itu rumahnya, kalau namanya persis saya kurang jelas. Kalau panggilannya Nyarondo. rumahnya Nyarondo. Nyarondo itu di mana? Ya, yang dipakai Indomaret itu. Bapak ngajar di Indomaret. Di Nyarondo. Oh, di Nyarondo. Di Nyarondo itu panggilan belakangnya Indomaret itu. Oh. Belakangnya Indomaret, karena Indomaret itu baru perubahan baru aja tahun 2000 lebih ya. Itu sebelumnya itu bangunan Belanda, memang bangunan lama ya. Terus setelah menjadi miliknya cucunya dirubah jadi Indomaret itu. Tapi sisa bangunannya masih sisa. Ada sisa sedikit di belakangnya. Mungkin kalau apa istilahnya, mungkin apa jendelanya atau kayu-kayunya mungkin sepengetahuan saya pada waktu dibongkar itu dibawa pulang ke Kediri oleh cucunya. Atau sekarang masih ada atau tidak saya kurang jelas. Jadi bangunan pada waktu sebelum menjadi Indomaret itu masih utuh karena ditempati yang punya gitu. Jadi setelah menjadi Indomaret, setelah menjadi milik cucunya, disewakan ke Indomaret. Nah, itu sebagian besar dibongkar, tinggal bagian dapur itu yang masih terakhir itu seperti itu. Dan di belakangnya itu dulu sekolahan. Ya, sekolahan Belanda, dari sekolahan istilahnya sekolahan nengrat untuk orang-orang Belanda. Seperti itu. Nah, sekarang itu menjadi milik cucunya, itu berada di Kediri. Saya kira cukup sekian untuk keterangan selanjutnya.
nanti bisa ditelusuri lebih dalam lagi. Terima kasih, Tuhan berkati. Hari-hari. Nggih. Sudah lengkap kayaknya nggih. Ari-ari sudah, yang ngasuh sudah, yang menyunat juga sudah. Yang dongani Nah, niki dari Madura. Ini ada khusus Pak Parno Madura. Itu menurut keterangan juru kunci Gineng. Nggih. Tanya yang doakan waktu pemakaman hari-hari itu orang Madura. Oh, gitu nggih. Nggih. Apa itu? Lokasi hari-hari. Lokasi hari-hari juga insya Allah sudah ketemu clear nggih. Saksiannya nih kok. Saksian lokasi hari-hari. Nggih. Pak Bin nggih. Pak Sapiin. Pak Bin untuk lokasi hari-harinya Bung Karno nggih. Nggih. Monggo. Amit. Monggo, Pak Piin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, niki dikengken nyuwara kali Pak Camat Pridoyo babakan masalah hari-hari. Ceritanipun mengaten. Wedal kula tesih gadah yoga tunggal. Nggih nika David Yusi Alamsa niku lahir. Nah, niku tasih lengkap namine Mbak Kakung, Mbak Kasmin Hadi Siswoyo niku komandan polisi yang terakhir ten Ploso. Sing samangken situsi kula salah ten lemari niku. Nah, kula sing ngoten Bapak Moro sepuh kula namine Bapak Ahmad Fatah niku fotonipun. Niku riyen kula tesih gadah yoga tunggal niku sering diwejang. Istilah didongengi masalah keyakinan. Nah, wedal dalu ngliwat wates jan kali 11 dalu niku pun janipun prei. Tapi Bapak mboten ngendikan wis mandek mboten sanjang ngoten. Kula tasih terus ada pertanyaan terus. Kula taken terus. Akhirnya ujung-ujunge kula tanglet. Pak, griya sing kilen kiambak niku gadane sinten? Nah, gadane sinten? Niku mboten enten terlibat masalah Presiden Pak Karno mboten enten. Oh iku ta. Oh iku ana ari-arine iku. Muni ngoten Bapak. Tapi bojo kula mboten kula bejani bejo-bejo nggih terakhir niki. Mboten ngertos nyak kula. Nah, lho, lah ari-arine sinten sing salat niku? Ten sebelah pundi? Iku nek kanan mergo lanang. Iku jenenge Kusno. Ngono, jenenge Kusno, tapi mboten nyebut lek iku jenenge presiden mboten. Iku jenenge Kusno, lahir kono ya iku manggone omahe, ngoten. Lah wekdal niku kula nggih mboten antusias. Wah, paling ya sing duwe omahe Pak Kusno ngono ae ngoten. Tapi mboten takok jenenge sapa, jenenge bapake nggih mboten sanjang Bapak Patah. Nggih iku Kusno lahir. Lah buktine kejadian gaib niku berlangsung pas acara peringatan 17 Agustus diadakan kali Karang Taruna mriki disponsori kali Goni. Saniki dadi RT niku. Niku biasae tanggapan orkesan niku mboten nate ten kene nginggile pondasine Pak Karno. Mboten nate. Lah wekdal rubuhe griya niku jam 1 dalu, jam 12 langsung. Dadi mboten ngebrui napa-napa, listrike tasik nyala. Enten listrike setunggal. Langsung kula pejahi listrike niku kula tekaken ngoten. Lah cak dalem? Wah, ngapunten. Niku tasik kali sakniki nggih pun atas 12 tahun. Ini kejadian niku. Nah, banjur ngoten. Mas Gatot niku disalat teng inggile ari-ari. Nah, kejadiane pas dibunyiaken niku mboten saged nyuwanten. Mboten saged dieng-dieng mboten saged. Duk duk duk. Nah, akhirnya wah iki ana kesalahan teknis, dotak-dotik ngoten bledos sing jenenge Bas Ageng niku. Lah kula sanjang lho Mas Gatot. Lah niki anu rusak kan mboten saged baero. Terus didugekaken tukang, diservis, diganti bas malih. Bledos malih. Lah wonten ngoten yogane Mas PI niku kesurupan.
melayu mengguri mboten ngertos padahal niku giyane sambung. Lari wedok nggih SMA kelas kali menawi melajeng mengguri balik malih. Melayu-melayu niku kali merem, kali ngomel. Oh, aja sampai iki diterusno. Lah niku kula niku teng jero mriki teng jero griya dipuruki anak mantu kula. Ya, yogane Mas Pik kesurupan. Pun diturukaken ten bayang ditunggoki bola-bolane niku. Nggih alhamdulillah pangeran paring tombo. Akhire kula raupi toya niku sadar. Mari domen melek ngeten biar tola-tole kok akeh wong. Kula sanjangi Mas Goni, mari kula nak cepet go mule. Mergo pas ngoceh niku lek jam 11 gak buyar, mbok nek sing mati. Wah, langsung penyanyine dideleh mike melayu dewi-dewi wong-wong. Nah, terus kula sanjang lho, lah bener sone deken ndukure ari-ari. Tapi namine Kusno niku wau lah gebiare padange cerita niku terus peringatane Pak Karno 17 Agustus niku. Fotone tasih enten, dokumene niku gambare lari-lari pakaian ijo-ijo niku Karang Taruna Gang Buntu. Kula nyuwun mangke Pak nggih. Nggih, niku dibeto arsipe nggih Mas Goni. Niku arsipe. Insyaallah Ibu Caca nggih gadah lengkap niku. Nah, terus banjur ngoten pun viral. Nah, terus akhirnya Mbak Putih mriki kali Mas Gus niku. Nah niku kula nggih mboten sengaja katut dipoto nok kono. Niku ceritane. Nah, sehingga kejadian niku sawingi kula angsal informasi niki sederek kula nembe kepanggih Pak Parno niku ten terminal. Jadi pun rong dina kepingin ketemu. Dumugi mriki nggih ngoten ngenteni setengah jam kula tasik ngarit lelek makan bangsul Pak Parno. Lah kula napa sowan ngene Pak Camat. Lah Pak Camat langsung di sandal. Wah niki langsung ditandangi mawon. Dadi kula mboten asal wangsul ten kecamatan ngebel Gus Binhat. Gus Binhat nggih ngoten ngebel Pak Gus. Dadak kula mboten oleh mulih ten kecamatan. Lah kula kaget. Loh, lah iki Mas Gus iki jare nek Kediri kok kate meluncur nang kecamatan. Dadak ten gene gedung. Gus Binhat nggih ngoten, jare nok Perak lah jam pira teko Gus Binhat nggih. Dadak Gojek napa nika mobil nggih. Nah niku meluncur ki sareng-sareng akhire manggi ten daleme Pak Parno nggih kaget, mboten semayanan. Duweleki ten gene Ploso Gendeng niku. Panggih. Akhire Pak Parno mboten saged nderekaken mikot pewados iki ambak kula Pak Camat, Mas Gus kali Gus Binhat. Akhire ketemu makamipun. Pertama juru kuncine mboten ngertos, nek niku namine Sumajani. Akhirnya ditanggeti pun mantun kirim doa. Niku wau, bener niki makame Pak Sumajani. Ngaten ceritanipun nggih masalah ari-ari. Memenawi enten klentak-klentune niku kesalahan kula, enten bendere nggih Allah ingkang paring petunjuk nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat saking Allah taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wa azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Allahumma barik lana fi Rajabin wa sabana babalina Ramadana. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismi syai'un fil ardi wa sama wa sami'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. Billah wa tawakkalan 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma amin ala syakaratil maut minan najati minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Manjur jayane Allah. Daging rasane pengiran, balung sumsum rasane pengiran. Otot lamat rasane pengiran, kulit telur rasane pengiran. Ya sing rawuh kabeh kang murub matur Allah. Ya Uhab, ya Uhab, ya
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atim lana bil iman, Allahumma atim lana bil Islam, Allahumma atim lana bil husnul khatimah bi jahi sayyidil mursalin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Pun monggo ditantukaken. Monggo. Ya. Ini ibu Bang. Anu ndi? Piringe ndi? Oh, enggak. Oh, langsung. Sing 6 ya. Ayo, Mas. Sing muda-muda iki sing bagi iki nih. Monggo. Oh, Gon, gini.